Syekh bin Baz sebagai ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW berkata dalam kitab Majmu' Fatawanya ketika ia mendapat sebuah pertanyaan, Asya'ul walidain su'al al-akh alif mim ain minar riyad yaqulu fi su'alihi nasma'u kathiran an asya'il walidaini au ahadihima walahu turukun muta'addidatun fa ba'dun nasi ya'malu asya'an khassatan fi ramadana wa yad'u lahu ba'dal ummali wal fuqara'i wa ba'duhum yukhrijuhu lilladzina yuftiruna fil masjid wa ba'duhum yadhbahu dhabihatan wa yuzi'uha ala ba'dil fuqara'i wa ala ba'di jiranihi fa idza kana hadzal asya'u jaizan fama hiya sifatul munasabatu lahu. Asya'ul walidain atau suguhan, sedekah makanan atau apapun dalam rangka bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ini namanya asya'ul walidain di Arab Saudi. Soal, ada sebuah pertanyaan ini dari saudara yang inisialnya adalah alif mim ain. Beliau dari Riyadh, penanyanya dari Riyadh. Yaqulu, ia berkata fi su'alihi, ia berkata dalam pertanyaannya, kami mendengar banyak hal tentang asya'ul walidain ataupun untuk salah satu kedua orang tua, dan ia memiliki beberapa cara. Ada sebagian masyarakat yang melakukan asya'ul walidain khususnya di bulan Ramadan. Ini khusus di bulan Ramadan. Wa yad'u lahu ba'dal ummali wal fuqara'i. Kemudian sebagian masyarakat itu yang melakukan acara asya'ul walidain di bulan Ramadan secara khusus, ia kemudian memanggil sebagian para karyawan maupun fuqara untuk memakan hidangan tersebut. Wa ba'duhum yukhrijuhu lilladzina yuftiruna fil masjid. Sebagian lagi masyarakat itu memberikan asya'ul walidain kepada orang-orang yang berpuasa yang mana mereka mau berbuka puasa di masjid. Wa ba'duhum yadhbahu dhabihatan wa yuzi'uha ala ba'dil fuqara'i wa ala ba'di jiranihi. Namun sebagian masyarakat yang lainnya ia menyembelih hewan sembelihan, kemudian mereka membagikannya kepada sebagian fuqara dan kepada sebagian tetangganya. Fa idza kana hadzal asya'u jaizan fama hiya sifatul munasabatu lahu. Apabila perbuatan asya'ul walidain ini memang boleh, kemudian apa sih sifat yang munasabah atau yang cocok atau yang diperbolehkanlah dalam syariat? Maka di sini mendengar pertanyaan tersebut, Syekh bin Baz jawab as-shadaqatu lil walidaini aw ghairihima minal aqaribi masyru'atun. Bersedekah untuk kedua orang tua ataupun selain orang tua dari beberapa kerabat itu disyariatkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma sa'alahu sa'ilun qailan hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Nabi pada waktu mendapat pertanyaan dari seorang penanya, penanya itu berkata, apakah saya masih bisa berbakti atau berbuat baik terhadap kedua orang tua dengan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu saya bisa disebut berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua setelah orang tua saya wafat? Nabi, apakah masih ada Nabi? Qala na'am. Nabi menjawab, iya, dalam artian kamu masih bisa berbuat baik kepada orang tuamu walaupun mereka sudah wafat. Dengan cara apa? As-sholatu alaihima. Pertama, kamu sholat untuk mereka berdua. Wal istighfaru lahuma. Kamu memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Wa infadhu ahdihima. Dan menepati janji mereka berdua mim ba'dihima setelah mereka wafat. Wa ikramu sadiqihima. Dan kamu memuliakan teman-teman orang tuamu. Wa silaturrahimil lati la tusalu illa bihima. Dan kamu harus menyambung tali silaturahim yang mana silaturahim itu tidak bisa disambung kecuali dengan orang tuamu tadi. Kamu sambung, kalau mereka seumpama sudah wafat, kamu yang nyambung silaturahim itu. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min abril birri,
ayyashila rajulu ahla wuddi abihi, sungguh di antara sesuatu yang paling baik adalah seseorang menyambung silaturahim dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma sa'alahu sa'ilun qailan, ketika beliau ditanya oleh seorang penanya, yang mana penanyanya itu berkata begini, inna ummi matat walam tusi afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, sesungguhnya ibuku wafat dan beliau belum sempat berwasiat, apakah ketika saya bersedekah atas nama ibu beliau itu mendapat pahala Nabi? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'am. Akhirnya Nabi menjawab, iya, dia mendapat pahala jika kamu bersedekah atas nama ibumu. Wali umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sabda ini umum. Apa sabdanya Nabi? Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila manusia sudah wafat maka terputuslah amalnya illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak solih yang mendoakan dia. Wa hadhihi shadaqatu la musyahhata fi tasmiyatiha bi asya'il walidaini aw shadaqatil walidaini sawaun kanat fi ramadhana aw ghairihima. Dan sedekah ini tidak dapat dipertentangkan dalam masalah penamaannya disebut asya'ul walidain kek atau shadaqatul walidain kek, tak perlu dipertentangkan itu, baik dilakukan di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Ini jawaban daripada Syekh bin Baz. Jadi di Arab Saudi itu, ini utamanya di Riyadh ini teman-teman, pada waktu itu ada tradisi ketika bulan Ramadan ternyata mereka melakukan asya'ul walidain. Ada yang menyembelih binatang, ada yang bersedekah makanan, itu khusus di bulan Ramadan, ditentukan waktunya dalam rangka bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal ini. Dan asya'ul walidain ini sama persis dengan hidangan yang ada di acara tahlilan. Orang yang melakukan tahlilan itu teman-teman, keluarga si mayit itu niatnya bersedekah atas nama si mayit, ternyata boleh. Begitu juga fatwa yang dinyatakan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya yaitu Majmu' Fatawa wa Rasail. Su'ila fadilatus syekh rahimahullahu ta'ala hunaka man yulimu fi ramadana wa yadhbahu dhabihatan wa yaqulu anha asya'al walidaini fama hukmuha? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi as-shadaqatu lil walidaini al-amwat jaizatun wala ba'sa biha walakin ad-du'a'u lahumā afdalu min as-shadaqah lahumā li'anna hadza huwa alladhi arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wajjaha ilaihi fi qaulihi idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah wa lam yaqul waladin shalihin yatasaddaqu anhu aw yusalli lahu walakin ma'adzalika law tasaddaqu an maitihi la jaza li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an dzalik fa ajazahu. Ibnu Utsaimin juga sama persis jawabannya dengan Ibnu Baz. Ketika ada orang yang niat bersedekah atas nama keluarganya yang sudah wafat, boleh memberikan hidangan, boleh menyembelih binatang, boleh. Untuk apa? Bersedekah atas nama si mayit. Sama-sama ditentukan waktunya, cuma waktunya ini di bulan Ramadan teman-teman. Ini jadi jawaban daripada ulama Arab Saudi yang sangat disanjung kaum Wahabi, yaitu Syekh bin Baz ataupun Ibnu Utsaimin. Ternyata mereka berdua menyatakan no problem, boleh-boleh saja, tidak masalah. Lalu kemudian kenapa ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia berkuar-kuar hidangan makanan itu tidak boleh? Apa alasan mereka? Bukankah sudah banyak hadis-hadis, bahkan hadisnya umum, bersedekah atas nama mayit itu bermanfaat untuk mayit. Bahkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari sudah dijelaskan dengan sangat terang
ketika Sayyidah Aisyah, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah satu keluarga beliau wafat, kemudian ada orang yang bertakziah ke rumah beliau, setelah itu pulang para wanita itu, kecuali keluarga dan teman-teman akrab beliau, ternyata beliau menyuruh bikin talbinah, lalu disuruh makan oleh Sayyidah Aisyah. Ini di kitab Sahih Al-Bukhari. Cobalah kalau mau berfatwa, mau berceramah itu banyak referensi dulu. Jangan sembarangan ngomong bid'ah, apalah. Wong orang bersedekah gak boleh piye kira-kira. Padahal sudah terlalu banyak hadis yang menganjurkan kita bersedekah atas nama mayit. Coba mikir. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.